Oke, saya sudah bersama dengan pengamat terorisme, Bang Haidar, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, kita sama sekali nggak mengira bahwa di pagi itu setelah rentetan teror sebelumnya, justru ini menyerangnya salah satu institusi besar yang sangat bergengsi, Mabes Polri. Perempuan muda terpelajar, begitu ya, yang tidak pernah terlihat macam-macam di lingkungan rumahnya, menjadi terduga teroris. Sepenting apa sosok Zakia Aini ini? Zakia Aini ini sangat penting. Dia adalah prajurit terdepan, ya, front. Ya. Dan di dalam konsep kelompok JAD itu, kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, dia dianggap sebagai orang yang sangat penting. Karena apa? Selama ini kan yang menjadi tentara front terdepan itu adalah laki-laki. Kalau dalam konsep Al-Qaeda maupun Jamaah Islamiyah. Tapi kalau dalam konsep ISIS, itu ternyata mereka lebih mengandalkan perempuan. Karena perempuan itu tersedia cukup banyak, sehingga mereka selalu menjadikan perempuan sebagai senjata. Atau anak-anak sebagai senjata. Jadi woman of as weapon, ya, atau children of as weapon. Dan itu tentu saja itu menyalahi tata aturan fikih dan syariah jihad. Dan itu juga sudah tidak disetujui dan dilarang oleh Aman Abdurrahman. Ustadz Aman Abdurrahman itu bahkan menganggap bahwa itu orang gila yang melibatkan perempuan dan anak-anak dalam serangan istishad, ya, amaliyah gitu. Karena bagi dia itu tidak boleh dilakukan. Betul. Dan itu dianggap orang yang tidak mengerti jihad, orang yang bodoh, orang yang gila bahkan. Tapi kemudian fatwa dan kata-kata Aman Abdurrahman ini dilawan oleh beberapa ustadz yang ada di Makassar, kemudian juga di Surabaya, Ustadz Khalid, Ustadz Abu Umar, kemudian Ustadz Basri, kemudian ustadz-ustadz yang lain juga. Jadi ada faksi-faksi yang rebelius di situ, di dalamnya. Ya, ada faksi-faksi yang terlalu keras, terlalu brutal dan terlalu sadis, dan tidak pernah bisa kompromi. Ada 2 surat wasiat yang sudah beredar, ya. Apa yang Abang bisa katakan dari 2 surat wasiat, baik milik yang di Makassar dengan yang ada di Mabes Polri? Kenapa ada kesannya kesamaan begitu? Ya, di Makassar surat wasiatnya itu adalah surat wasiat yang pertama, ya. Kemudian di Mabes Polri di Jakarta itu juga surat wasiat Zakia Aini yang kedua, yang redaksinya kurang lebih sama. Dan itu kemungkinan karena dia sudah dipersiapkan oleh mentor dia yang melalui online itu. Jadi kalau dia sudah siap berarti tinggal buat surat wasiat. Karena surat wasiat itu penting untuk keluarga. Jadi apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin disebutkan itu seakan-akan didikte. Dan mungkin saja dia ketika mengambil keputusan untuk melakukan serangan teror itu, dia tidak memikirkan untuk surat wasiat. Yang suka memikirkan surat wasiat itu, apalagi yang lone wolf, ya. Lone wolf biasanya tidak membuat surat wasiat. Dan mereka setelah membuat surat wasiat itu pasti kan agak kebingungan untuk mengkomposisikan surat itu. Dan itu selalu dibantu oleh mentornya ataupun ulama organik kekerasan ini. Jadi analisa Bang Haidar ini didikte? Ya, analisa saya itu didikte dia. Ini adalah sebuah brainwash yang sama, dikte yang sama. Surat wasiat Makassar dan surat wasiat yang di Mabes Polri. 2 baris pertamanya saja sudah sama, Bang. Ini yang menjadi pertanyaan kita dari mulai mengucapkan salam, kemudian memanggil mama juga, wahai Umi, wahai mama. Maafkan dan maafkan ini sama. Sampai di bawahnya juga sama begitu. Nah, ini keyakinan pendiktean yang sangat mudah berarti ya, Bang. Nggak perlu lama. Nggak perlu berapa lama kira-kira untuk brainwash, mencuci otak mereka ini? Ini mungkin 2 hari atau 1 hari, ya, untuk membrainwash mereka, dan kemudian mereka dipersiapkan segala sesuatunya termasuk surat wasiat. Dan biasanya kalau yang lone wolf itu, mereka itu menggunakan peralatan sendiri, modal sendiri, kemudian uang transportasinya sendiri, kemudian kalau mereka menyewa ojek online atau apa begitu. Jadi nggak perlu, kalau lone wolf itu berarti dia naik dan turun dari kendaraan apa itu nggak perlu dicari lagi. Tapi kalau dia bukan lone wolf itu harus dicari, dia naik ke kendaraan apa, bersama siapa yang mengantar. Tapi kalau konsepnya lone wolf sudah diakui oleh Kapolri sebagai lone wolf, kita nggak perlu lagi mencari siapa yang mengantar dia.
Bang, kita sudah penelusuran juga. Mm-mm. Ini ke wilayah rumah dari Zakia ini. Zakia ini ya. Kami susuri juga ya beberapa tetangga yang memang paling tidak ada di sekitar rumah. Mm-mm. Banyak kesamaan testimoni yang paling tidak menggarisbawahi Mm-mm. seorang Zakia ini yang mereka kenal dari bayi begitu ibaratnya. Mm-mm. Itu baru ada perubahan sekitar mungkin SMA kuliah. Mm-mm. Atau bahkan di kuliah sama sekali tidak ada komunikasi dan segala macam. Mm-mm. Jadi ada penilaian bahwa ia adalah pribadi yang mungkin tertutup. Tertutup. Tadi abang kan mengatakan ini bisa aja nih di brainwash 1-2 hari. Mm-mm. Nah tapi kalau ada testimoni-testimoni dari warga yang kepribadian mulai tertutup dan lain-lain, gimana untuk cara menyambungkan benang merahnya? Ya, sebenarnya rekrutmen itu kan terjadi, proses rekrutmennya itu bisa lama ya. Karena untuk meyakinkan seseorang itu kan butuh waktu ya. Oke. Bisa jadi dia ada 1 tahun atau setengah tahun untuk merekrut dia. Kemudian setelah masuk itu kan istilahnya untuk meyakinkan itu namanya tilawah. Ya. Kalau untuk setelah dia setuju untuk berhijrah, masuk ke dalam gerakan JAD, itu kan berhijrah, dia setelah masuk itu dilakukan tazkiyah. Nah, tazkiyahnya itu bisa sampai setahun atau beberapa bulan, atau tapi biasanya 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu baru ditaklim. Taklim itu diberikan taklimat dan diberikan perintah-perintah dan bisa dibariskan dalam satu barisan kombatan misalnya. Dan ketika dipersiapkan untuk bom bunuh diri itu bisa 1 atau 2 hari. Nah, dari proses yang ketiga ini, cuman 3 prosesnya. Oke, jadi perekrutannya juga melihat bagaimana profiling seorang Zakia ini. Kalau dia cukup tertutup, dia cukup individu, introvert begitu, lalu kemudian bisa jadi salah satu. Ya, yang paling berpotensial ya, untuk pokoknya lebih aman kalau komunikasi dengan dia tidak akan menyampaikan kepada orang lain. Dia nggak akan minta pertimbangan kiri kanan. Nggak akan minta pertimbangan kiri kanan, tidak akan nanya-nanya lagi, dan dia akan melaksanakannya sendiri gitu. Dan itu jauh lebih dianggap lebih bagus karena itu lebih secure, lebih steril, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh orang tuanya. Artinya anak ini sudah dibajak. Jadi Zakia Aini ini sudah dibajak oleh kelompok teroris itu, dan dia seperti diremote untuk melakukan apapun yang diminta oleh kelompok teroris. Setelah Makassar dan Mabes Polri. Ya. Berarti ini 2 ya, Abang ya? Ada prediksi yang meskipun mungkin masih spekulasi ya, tapi ada prediksi nggak bahwa ini belum selesai sampai di Zakia ini? Saya lihat memang belum selesai nih sampai Zakia Aini aja, dan bisa jadi kelompok JAD ini akan memainkan terus lone wolf yang mereka miliki, yang selama ini mereka bimbing dan bina selama beberapa tahun atau beberapa bulan, dan itu bisa mereka provokasi lagi untuk mereka untuk mereka jalankan sebagai bomber. Terima kasih Bang Haidar. Ya, sama-sama. Kita temukan fakta berikutnya.